mati, walam yusyrik billah syai'an, dan dia mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Melakukan amal tapi masih berharap pada manusia, pujian manusia. Syirik kecil itu ar-riya, sedekah tetapi harapan agar dipuji, salat, datang ke masjid kerana tak enak, bukan karena Allah, jadi karena tak enak sama warga, sesekali kasih nampak diri di masjid. Itu perasaan itu menunjukkan kita salat bukan kerana Allah. Jadi ini syirik kecil, itu mengharap Allah lain, mengharap Tuhan lain, iaitu manusia, sebagai tempat dia beramal atau harapan amalnya. Jadi Nabi mengatakan kepada Abu Zar, kalau orang meninggal dunia tidak mensyirikkan Allah sama sekali, maka dia wajib masuk surga. Nah, di situ Abu Zar tanya, wa in sariqa wa in zana, ya Rasulullah, apakah orang itu bisa masuk surga seandainya dia dulu di dunia mencuri, berzina? Apa jawaban Nabi? Wa in sariqa wa in zana, walaupun mencuri, walaupun berzina, dia tetap bisa masuk surga. Abu Zar tak puas. Abu Zar mengulang lagi, wa in saraqa wa in zana, masa bisa masuk surga walaupun dulu kerjanya mencuri dan berzina? Apa jawaban Nabi? Wa in saraqa wa in zana, walaupun mencuri dan berzina, kata Nabi. Ketiga kalinya Abu Zar terus bertanya, maksudnya dia tak bisa terima orang maksiat kok begitu saja masuk surga. Di ujung hadis Nabi kembali menjawab, walaupun Abu Zar tidak ridha, tidak suka dengan keadaan itu, tetap orang masuk surga selama dia tidak mensyirikkan Allah. Makanya Bapak Ibu, hati-hati menyelewengkan tauhid. Memang pelajaran paling penting itu akidah. Nabi menanamkan akidah 13 tahun di Makkah tanpa ada suruhan untuk melakukan ibadah. Jadi betul-betul difokuskan memperkenalkan Allah. Ibadah itu kan hanya sekedar bukti taat, tapi modal kita bertemu Allah itu jangan syirik, insya-Allah selamat. Dan jangan mengolok-olok Allah dengan mengulang-ulang dosa. Yang kala masa muda kasih, ini jangan sampai waktu tua pun tak solat. Ini miris sekali. Sudah diberi musibah pun tetap tak solat. Mencari sesuap nasi susahnya minta ampun, yang solat tetap tidak. Kampung hancur, rumah habis, tapi tetap dia tidak solat. Ini perkara besar, perkara besar. Jadi orang-orang yang bermaksiat ujungnya masuk surga juga. Cuma kalau dia tidak sempat taubat di masa hidupnya, maka dosa-dosanya menyebabkan dia transit lebih dahulu di neraka. Transit, kalau orang mukmin tu dia transit di neraka. Sehari transit di neraka masanya sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung, kata Nabi. Satu hari dimasukkan ke neraka, maka yang dimaksud durasi satu hari itu adalah seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Maka hati-hati dengan urusan-urusan bermaksiat. Lalu Nabi sambung, wa adda zakatahu, dia menghadap Allah dalam keadaan di dunia sudah membayarkan zakatnya dari harta yang baik. Jadi maksudnya tidak ada zakat pada harta yang haram. Kemudian dia melakukannya betul-betul muhtasiban, berharap ridha Allah. Dari semua rukun Islam, kenapa ini yang Nabi sebutkan? Untuk mendampingi urusan bertemu dengan Allah.
Tadi jangan syirik, lalu sudah bayar zakat. Dari semua rukun Islam ini yang Nabi sebutkan, padahal yang lain juga wajib. Ada apa? Karena zakat adalah perwakilan amal yang berhubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu, dalam rukun Islam itu salat itu urusan kita dengan Allah. Lalu kemudian puasa itu urusan kita dengan Allah. Naik haji urusan kita dengan Allah. Satu-satunya amal yang berurusan dengan manusia, yang berhubungan sosial adalah zakat. Makanya Nabi menyebutkan yang pulang bertemu Allah dalam keadaan tidak syirik, artinya bagus dia dengan Allah. Lalu dia juga berhubungan sosial bagus dengan manusia. Salah satu amal paling besar adalah dia berikan hartanya untuk sesama manusia melalui zakat. Makanya ini dua perkara, jaga hubungan baik dengan Allah, lalu jaga hubungan baik dengan manusia. Zakat itu memberi. Kita ini dianggap baik kalau sudah mulai memberi. Kalau cuma senyum-senyum saja baik, tetapi tidak dipuji oleh manusia. Tapi kalau kita tidak pernah senyum tapi selalu memberi, kita tidak pernah senyum, wajah kita memang wajah tidak bisa senyum, tapi sedekah di mana-mana, tetap kita dikenang baik di dalam hati manusia. Ini senyum di mana-mana, tapi create, Masya Allah, tetap dikenang buruk oleh manusia. Kekuatan memberi itu kekuatan yang menuju kebahagiaan. Orang yang suka memberi dimudahkan hidupnya. Zakat itu lambang memberi. Makanya Allah mengatakan apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang memberi, langsung dimulai dulu dengan ada 3 amalan yang paling kuat yang harus kita lakukan dan jaga. Pertama, a'ta, selalu memberi. Jadi jangan tahan harta, bawa harta itu ke akhirat dengan cara memberi. Wattaqa, lalu dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan semua janji-janji Allah, surganya, nerakanya. Jadi dia yakin sekali dengan semua yang gaib. Nanti di ujung ayat ini, surat Al-Lail, di ujung ayat maksudnya di ujung ayat tentang ini itu disebutkan fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi lalu dia taat, kemudian dia yakin tentang balasan Allah, tidak ada keraguan sedikit pun, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mempermudah jalan hidupnya. Dipermudah jalan hidup. Dipermudah menuju apa Bapak Ibu? Menuju ke surga. Bagaimana caranya? Terserah Allah. Kadang-kadang kita dibuat bahagia dengan sedikit harta tapi bahagia. Ada kalanya kita dimudahkan untuk beramal baik. Ada kalanya kalau kita tidak sanggup banyak beramal baik, dibuat oleh Allah masuk surga dengan cara diberi sakit, diberi musibah. Lalu kita bersabar di atas musibah itu, lalu masuk surga dengan semua takdir yang telah ditentukan Allah ke atas kita. Jadi dipermudah. Jalan-jalan menuju surga itu memberi, Pak. Ini masalah musibah hari ini, Pak. Walaupun yang dapat musibah mungkin tidak salat, tapi tetap bagi kita itu kesempatan untuk masuk surga dengan cara memberi. Jadi baik klik-klik mendem. Ada orang yang lihat di TikTok, Masya Allah, airnya sampai di atap rumah, Masya Allah, mayat-mayat bergelimpangan di tamiang.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, nangis air mata pak. Tapi 10,000 hanya ada jual tepu lah. 10,000 pun kita tidak beri. Dibuat donasi sana kita tidak ikut. Dikumpulkan donasi di masjid yang lain tidak ikut. Dikumpulkan donasi oleh teman-teman kita juga tidak ikut. Kita sibuk memikirkan nasib kita, padahal kita sedang diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu semua kan, Masya Allah pak, banjir biasa, keadaan aman, air mudah, tidak adalah kekurangan, kecuali sedikit sekali kita dapat musibah kali ini. Tapi di tempat yang lain hancur-hancuran. Di saat inilah kita diuji oleh Allah. Ada orang yang sibuk pak, menghidupi dirinya sendiri terus-terusan, tidak pernah dia tolong orang yang sedang kesusahan. Padahal Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin, yang melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin, maka di dunia, maka Allah lepaskan kesulitan hidupnya di akhirat. Nanti kita pak di akhirat itu lebih susah lagi hidup, berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun, telanjang, tidak ada sandal, minuman tak ada, makanan tak ada, berdiri, diturunkan matahari sejengkal di atas kepala, berkeringat sampai tenggelam. Kita tak tahu membuat apa. Itu kebingungan nanti di sana. Jadi bukan begitu saja dimulai sidang, dah. Lalu kan semua orang dalam kebingungan itu kan mencari nabinya masing-masing. Ketemu nabi ini, ketemu nabi ini, semua menolak untuk memberi syafaat. Sampai akhirnya Nabi Muhammad lah yang bersujud 3 kali di bawah arasy. Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk memulai yaumul hisab, di sidang. Karena orang dah bingung, tak tahu membuat apa. Memang dibuat oleh Allah sengsara. Setelah Nabi Muhammad memohon, barulah Allah memulai sidang di padang mahsyar. Baru pak dipanggil satu-satu. Sebelum itu kita dibingungkan. Bayangkan pak, berkumpul dengan orang mulai dari Nabi Adam sampai sekarang dalam keadaan tidak ada apapun, tersiksa betul di padang itu. Jadi salah satunya yang bisa menyelamatkan orang-orang yang dulu memberi, melepaskan kesulitan hidup sesama mukmin, maka Allah lepaskan kesulitannya di akhirat. Jadi pak, ini kesempatan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah memberi kebaikan, berbuat baik dengan cara bantulah mereka yang sedang kesulitan, bantulah. Kita tidak sanggup langsung terjun ke lapangan dengan kondisi fisik yang mungkin kita tidak sanggup. Ada teman-teman yang sanggup, berikanlah melalui mereka. Suruh beli itu aqua gelas, beras, minyak, apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Itulah harta yang paling berharga bagi kita. Ini dalam ATM sudah 200 juta. Masa juta hai dijujuk. Uang 200 juta dalam ATM. 1 juta pun dia tak berani tolong saudaranya. Ini saya lihat di masjid yang lain juga ada, saya kasih tahu, itu di jembatan Cunda, orang-orang Bener Maria berjalan kaki memanggul cabai dari Bener Maria pak. Cabai dipanggul berjam-jam, berjalan kaki menuju Luk Semawe. Memang harus jalan karena tidak ada kenderaan yang bisa dilalui. Dia jual cabainya untuk membeli beras. Karena saya dapatkan kabar di sana beras mencapai 500.000 karena susahnya dipasok beras. Hari ini mereka datang membawa cabai, lalu mereka akan beli beras. Itu setiap malam di jembatan Cunda, setiap malam. Ini saya bukan sponsor mereka dan tidak ada hubungan dengan apapun, tetapi Masya Allah saya ingin beritahu Bapak Ibu, tolonglah mereka, belilah cabainya sebelum cabai itu membusuk. Saya tidak tahu berapa sekilo karena orang lain yang belikan.
Isteri sudah beli, tapi saya tidak tahu berapa sekilonya, mungkin sekitar berapa begitu, tapi tolonglah mereka, karena mereka butuh uang untuk beli beras. Kalau bisa lebihkan. Kalau dia bilang 60,000 kilo, nejo ojo 100,000 apa 10,000 sedekah. Begitu cara kita menolong saudara kita. Jadi jangan tak peduli apapun. Waktu lihat video nangis seterusan, kerit mati. Nangis saja. Yang kerit Masya Allah. Tak ada sedikit pun tak pernah bertolong. Orang sudah sibuk terjun ke lapangan beri ini, dia tak ada apa-apa. Ini hati-hati. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak syirik dan dia memberi hartanya melalui zakat kepada manusia, wajib surga. Lalu disambung sedikit lagi oleh Nabi, wa khamsun laysa lahunna kafarah. Kata Nabi berikutnya, ini saya jelaskan dengan singkat saja. Berikutnya ada 5 dosa yang tidak ada kafarah, maksudnya tidak ada penebusnya, tidak ada penebus di akhirat, habis-habisan disiksa Allah. 5 dosa yang paling berbahaya. Apa dia? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini sudah kita jelaskan tadi, syirik kepada Allah. Jangan cari pertolongan kecuali selain kepada Allah. Jangan memohon, jangan berharap kecuali kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengirim manusia untuk menolong kita. Yang kedua, wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh orang lain yang tidak boleh dibunuh, tidak halal darahnya. Ini tidak ada penebusnya di akhirat. Hancur-hancuran di dalam neraka jahanam. Yang pernah membunuh orang dengan alasan beda suku, dengan alasan dia telah misal menolong orang yang dibenci oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi dia tidak berhak untuk dibunuh, dan kita pun tidak tahu apa dosa dia sebenarnya. Kita bunuh ni si pembunuh ni, di akhirat tidak ada tebusannya, hancur-hancuran dibuat oleh Allah. Sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang dulu di dunia pernah membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, langsung nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban alima, dipersiapkan untuknya azab yang begitu pedihnya. Maka hana pun tak preman ro ilung nah, kalau kupoh gop nak melimang ro ke kupoh gop, mati kupoh. Kata orang ni, saya dulu sudah pernah bunuh orang. Oh, bangga kali bunuh orang, hanya karena diberi seragam, hanya karena punya kekuasaan, hanya karena punya senjata, bunuh orang suka-suka. Bangga lagi dia cerita, saya sudah pernah bunuh orang, udah 5 orang, jangan macam-macam saya. Di akhirat sampai Allah sebutkan khalidan, kekal dalam neraka. Nah, di sini para ahli tafsir, para ulama itu berselisih pandangan, karena satu-satunya yang boleh kekal dalam neraka hanya orang kafir. Tapi si pembunuh, baik kafir maupun tidak kafir, kalau sudah pernah membunuh juga kekal dalam neraka. Apa maksud kekal di sini? Jumhur ulama mengatakan siksanya hampir-hampir sama seperti orang kafir. Hampir-hampir sama seperti orang kafir. Jadi manusia yang paling lambat, paling akhir diambil dari neraka itu para pembunuh. Jadi Allah benci sekali. Ini hati-hati nih. Jadi kita ni Pak menghadapi perkara masa konflik segala macam, jangan begitu mendengarkan perintah dari presiden, bunuh, langsung bunuh. Ada yang dengarkan perintah dari komandan masing-masing, bunuh, langsung bunuh, padahal urusannya bukan urusan agama. Ini hati-hati. Kemudian wa bahtu mu'min, dosa yang ketiga yang tidak ada penebusnya adalah bahtu mu'min, memfitnah. Buhtun itu memfitnah.
kita bunuh karakter seorang mukmin dengan memfitnah. Bapak Ibu, memfitnah ini sampai si mukmin itu betul-betul hancur hidupnya, itu Masya Allah dosanya luar biasa Pak. Bapak teringat dulu tahun 90 atau 2000-an tu Pak, Zainuddin MZ pernah difitnah oleh seorang penyanyi dangdut. Siapa nama penyanyi dangdut itu? Penyanyi dangdut itu mengatakan dia pernah berzina dengan Zainuddin MZ. Hari ini penyanyi dangdut itu masih hidup Pak. Zainuddin sudah meninggal dunia. Dan penyanyi dangdut itu hari ini itu orang seperti kehilangan kemampuan berbicara. Jadi seperti orang stroke. Ini baru-baru diposting. Semua orang mengatakan, menghujatnya dengan mengatakan, sudahkah engkau minta maaf kepada Zainuddin MZ yang telah engkau fitnah dulu? Dia jadi berfitnahnya sudah berzina begitu. Ini bahaya sekali. Dan dia menyesalinya nih. Dia mulai menyesali fitnahnya. Habib Rizik itu pernah difitnah dengan dibuat video atau foto bahwa dia berzina dengan salah satu jamaahnya. Dan sampai hari ini yang membuat fitnah itu belum meminta maaf dan belum mengklarifikasi fitnah. Sekarang memfitnah orang mudah sekali dengan teknologi AI. Dapat foto kita di Facebook, itu kita ditelanjangkan wajah-wajah kita, tapi ditelanjangkan dengan AI, lalu dibuat berzina dengan orang lain. Masya Allah, mudah sekali memfitnah orang. Hati-hati, apa kata Rasulullah? Memfitnah manusia dosanya besar sekali. Mengklarifikasi fitnah wajib. Jadi Bapak, kalau kita difitnah, kita cukup klarifikasi. Jadi jangan diam, jangan merasa bahwa alah bah menani kedih, bah urusan roh dengan Allah. Tidak Pak. Nabi Yusuf waktu mau diangkat jadi menteri dengan segala kelebihannya, Nabi Yusuf meminta syarat kepada raja, boleh aku akan menjadi menteri keuangan. Jadi Nabi Yusuf itu menteri keuangan. Boleh kata Nabi Yusuf, tapi syaratnya kumpulkan semua warga dan kumpulkan semua perempuan-perempuan yang dulu sudah termakan fitnah oleh Zulaikha. Itu syaratnya. Kumpulkan semua perempuan kembali. Jadi yang ibu-ibu dewi-dewi, dharma wanita sana, dharma wanita sini, yang ibu-ibu di Bayangkara, Persit Kartika Chandra Kirana, apalah kelompok ibu-ibu yang berhubungan dengan pemerintah, kumpulkan semua, kasih tahu siapa sebenarnya yang melakukan kezaliman, Zulaikha atau dia. Nabi Yusuf suruh klarifikasi, kalau enggak dia tak mau. Akhirnya raja melakukannya, membersihkan nama Yusuf alaihi salam, baru dia mau. Maka kita kalau kena fitnah, klarifikasi saja. Oh, masalah orang percaya tak percaya terserah. Nah, hati-hati dengan memfitnah. Yang keempat, wal firar bin az-zafi. Nah, ini inti poinnya nih, yaitu melarikan diri dari medan perang. Ini dosa paling besar, melarikan diri dari medan perang. Kenapa bisa menjadi dosa besar Pak? Karena gara-gara kita lari, membuat ciutnya nyali orang-orang yang sedang berperang. Bapak kalau lihat orang-orang demo Pak, itu yang kena sasaran pukul pentungan, itu yang di depan-depan aja Pak. Yang di belakang cuma tolak-tolak kawannya ke depan, ditunjangnya kawannya ke depan. Yang kena pukul yang di depan, yang di belakang yang lari duluan. Satu orang lari dalam waktu demo itu, yang lain juga lari. Kenapa? Gara-gara satu orang ini. Maka dalam medan perang, salah satu syarat berperang dalam Islam, tak boleh lari. Kalau lari tanpa sebab, yang boleh itu bukan lari tapi bergerilya, melarikan diri untuk menyusun kembali kekuatan. Tapi lari karena takut, haram. Dan dia membuat orang lain ikut lari. Tadi janjinya nyo sampai mati, tanpa mati nyo hangkuplung sampai mati, rupanya lari. Nah, disitulah Nabi mengatakan hati-hati melarikan diri dari medan perang. Yang terakhir,
wa yaminun sabiratun yaqtati'u biha malan bighairi haqq, yaitu orang-orang yang pernah bersumpah dengan nama Allah di dunia untuk memakan harta orang lain yang secara batil. Jadi bersaksi di depan pengadilan bahawa wallahi, demi Allah, tanah itu milik kami, kami sudah memilikinya dari dulu, ada sertifikat. Padahal sertifikat itu dia sogok orang untuk membuat sertifikat, dia memakai nama Allah lalu bersaksi bahawa harta orang adalah miliknya, sehingga akhirnya dia memenangkan urusannya di pengadilan. Tapi Nabi mengatakan kalau nanti berjumpa dengan Allah tidak ada penebusnya orang-orang yang dulu bersumpah nama Allah dipakai untuk memakan harta orang. Hari ini kan cukup banyak pak orang-orang bersumpah, itu sumpah-sumpah jabatan itu cukup banyak orang yang akan masuk neraka dengan sumpah jabatan yang dia ingkari, dia ingkari. Maka hati-hati memakan harta orang lain, hati-hati, apalagi sampai menjarah harta orang. Lapar boleh lapar, tetapi kalau menjarah itu wajib mengembalikan atau meminta izin lebih dahulu. Kalau sudah minta izin, kita ambil, tak sanggup bayar sekarang, nanti bayar waktu sudah dalam keadaan normal.